Halo, selamat siang Mas. Ya, selamat siang, Mas. Dengan siapa ini Mas, kalau boleh tahu? Saya Muhammad Adam Rahmantio. Kalau Masnya? Saya Muhammad Faiz Sahabat. Masnya ini dipanggilnya siapa? Muhammad, Adam, atau Rahman, atau Tiau? Biasanya dipanggil Dam, kalau enggak Adam. Oh, Kalau oke. Masnya? Pak Mas Adam berarti ya? Iya. Nama Kalau saya Mas? Mas Faiz. Oh, Mas Faiz, Faiz. Mas. Betul. Mas Adam ini penempatannya di mana kalau boleh tahu? Dari Oh, instansi apa? perempatan saya di Bea Cukai. Nah, Hmm, tempatnya bea cukainya di jauh mana Mas? jauh di Di timur, mana tuh? Oh, perbatasan. di timur. Iya, Di mana tuh Mas Jayapura, kalau Mas. boleh tahu? Oh, Jayapura, Mas. itu. Tanahnya tanah Kalau surga di sana, Mas. ya seperti itulah, Mas. Kalau Masnya di mana, Mas, penempatan dari instansi apa? Dari instansi Direktorat Jenderal Pajak di Pulau Mantannya Kali ya, Waduh. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Nah, kira. Gitu. Ya, Mas Adam ini asalnya mana ya? saya asal Magelang, Mas. Magelang. Ya. Kalau Mas Faiz? Deket Mas, saya juga dari Salatiga nih. Oh, Magelang halah. sama Salatiga tuh tinggal naik Gunung Merbabu berarti ya. Ah, iya, 1,5 jam sampai, Mas, ternyata, Mas. Iya, wah deket, kita tetanggaan ternyata ya. Iya. Tapi Oke. penempatan kita nggak tetanggaan, Mas. Iya. Beda beda pulau. Iya. Nah, Mas, kita sekarang nih disuruh sama dosen pembimbing sama dosen latsar kita dari BDK Jogja, kita disuruh menjelaskan ini Mas, kita disuruh melakukan benchmarking. Nah, benchmarking itu adalah melakukan pembandingan antara instansi pemerintah dengan perusahaan. Nah, dalam artian ini kita disuruh mencari perusahaan swasta. Itu, Mas. Swasta ya. Nah, nanti dicari, dianalisis nilai-nilai aneka. Nilai-nilai aneka itu apa ya, Mas ya? Oh, nggak aneka ya, Mas ya. Nah, nilai aneka itu terdiri dari nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, nilai-nilai dasar tersebut itu memang harus, Mas, diinternalisasikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam tugas keseharian ya Mas ya, betul. Iya, Mas. Nah, pencerminan sikap aneka ini juga diaplikasikan Mas ternyata di instansi atau perusahaan swasta. Jadi tidak hanya di instansi pemerintah saja. Swasta Jadi juga diterapkan ya, aneka Mas kan, ya. ternyata tak kira tuh aneka tuh cuma di instansi pemerintah gitu yang formal, ternyata di perusahaan swasta dia juga menerapkan Mas. Nah, kali ini kita akan melakukan benchmarking atau perbandingan antara instansi pemerintah dengan perusahaan swasta. Nah, dalam hal ini kita mengambil contoh dari instansinya Mas Adam nih, Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan perusahaan swasta. Kali ini kita akan mengambil yang sering kita pakai nih, Tokopedia. Oh, asik. Oke, Tokopedia ya. Ya, Mas, kalau boleh tahu Bea Cukai ini apa ya? Ini teman-teman YouTuber pendengar kita nih pengen tahu gitu. Bea Cukai itu apa? Tugas fungsinya apa gitu. Iya. Memang, Mas, banyak yang belum tahu Bea Cukai itu apa. Jadi di sini saya jelaskan ya. Bea Cukai itu nama dari instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, tugas-tugas fungsi Bea Cukai ini apa aja? Tugasnya ini berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain pungut bea masuk dan PDRI-nya. Nah, PDRI itu apa aja? Terdiri dari BPN impor, bea pasal 22, BPNBM, nah itu Mas. Dan serta cukainya juga Mas, kalau misal barang itu kena cukai. Nah, selain tugas fungsi itu, Bea Cukai juga mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok juga diawasi, Mas. Gitu. Ya. Jadi kalau kita beli rokok, terus beli minuman keras, itu dikenakan cukai berarti ya Mas ya? Apa gimana? Iya Mas. Dikenakan itu pasti. Karena rokok dan minuman itu ya emang barang kena cukai, jadi dikenakan cukai. Baik. Kalau Mas Adam sendiri, waktu dulu beli minuman keras dikenakan nggak? Waduh, belum pernah keras. Ya? Saya pernahnya beli es batu, Mas. Oh, es batu. Itu nggak dikenakan ya, Mas? Nggak dikenakan. Oh, iya. Baik, paham Mas. Jadi bea cukai ini
Gini Mas, kalau kita beli barang dari luar negeri, itu apakah dikenakan PPN impor gitu Mas? Iya Mas, pasti Mas. PPN dan PPH itu kena itu. Oke, paham. Kalau PPN BM itu cuma barang-barang mewah aja. Oh, barang-barang Kayak mewah. mobil, terus barang-barang antik lah. Nah itu tadi. Barang-barang Apa, Mas? mobil gitu juga berarti ya Mas? Oh iya, Mobil. kena Mas, itu Mas. Kena. PPN BM. Oke, paham. Ini teman-teman Itu, kita yang mendengarkan nih udah paham semua nih berarti tentang bea semoga cukai lah ya, yang dijelaskan oleh Mas Adam. Ya. semoga. Tepuk Nah, tangan itu buat Mas tadi. Adam. Gimana? Tepuk tangan buat Mas Adam. Ini Terima pendengar kasih, kita terima pada kasih. tepuk tangan. Waduh, kita aja yang tepuk tangan Mas. Nah, Oke, itu tadi lanjut. perkenalan dari bea cukai. Nah, ini kalau dari Tokopedia sendiri ini bagaimana Mas? Oke. Jadi Tokopedia ini merupakan perusahaan perdagangan elektronik. Jadi e-commerce gitu. Halo, ada orang. Jadi e-commerce gitu Mas. Jadi kalau kita atau biasa disebut dengan toko daring. Jadi kita kalau mau beli di Tokopedia itu tinggal klik barang sampai. Canggih kan Mas? Canggih ya Mas ya. Memang Nah, kita beli sesuatu nih, baju, celana, klik sampai ke rumah. Ini namanya toko elektronik, e-commerce. Nah, ini Tokopedia ini didirikan sejak tahun 2009. Nah, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn. Mas Adam tahu nggak unicorn itu apa? unicorn, saya tahunya kuda yang bertanduk ya Mas. Waduh. Kalau di sini apa Mas namanya Mas? Maksudnya unicorn itu apa? Nah, perusahaan unicorn itu adalah perusahaan yang omset atau valuasi setahunnya itu lebih dari 140 triliun, Mas. Bayangkan, 140 triliun. Itu kalau buat banget Sandi. Mas. Banyak Itu banget. Iya, kalau kita diambruin 140 triliun itu mati kayaknya, Mas. Kita yang mati ya Mas. Bukannya senang malah mati ya Mas ya. Iya, betul. Nah, hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku UMKM, orangan maupun yang toko-toko kecil dalam mengembangkan usahanya. Jadi kalau Mas Adam nih pengen jualan batu aki yang dari Papua sana ya, misalnya mau jualan barang-barang antik dari Papua sana itu bisa dijual Mas di Tokopedia. Jadi tinggal buka toko gitu. Nanti kalau saya mau beli tinggal klik sampai di mantannya kali tadi. Aduh, mantap sekali. Oh, jadi Tokopedia ini ya Mas ya, menjual apa namanya? Semua barang ya berarti ya Mas ya. Iya, betul. Mau apa aja. Wah, canggih banget. Berarti nggak usah perlu zaman sekarang keluar ke mall kan, tinggal duduk-duduk di rumah, tidur-tiduran. Ya, apalagi lagi kondisi kayak gini tuh Mas. Nah, betul. Lagi pandemi COVID ini kan. Iya. Nggak boleh keluar rumah, kita harus stay at home. Lagi. Lanjut. Nah, kita di sini akan menjelaskan dua nilai aneka, Mas. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua komitmen mutu. Nah, dari bea cukai sendiri nih, Mas. Akuntabilitasnya sejauh apa, Mas? Kalau boleh tahu. Oke. Kalau di bea cukai ini terkait akuntabilitas ini berkaitan dengan ini Mas ya. Namanya akun-akun gitu Mas. Kalau selama ini nggak ada sih Mas kasus kayak kebocoran data gitu. Tapi kalau alhamdulillah berarti ya. Iya, alhamdulillah Mas. Ya meskipun ini Mas banyak penipuan yang mengatasnamakan instansi bea cukai gitu. Banyak banget berarti Mas. Banyak Mas. Kasus penipuannya itu ini sering memungut ke korban itu pakai rekening pribadi. Padahal kan kalau misal bayar penerimaan negara gitu kan melalui billing. Udah ada kodenya sendiri. Nggak pakai rekening pribadi, Mas. Jadi kalau ada orang yang saya dari kantor bea cukai atas nama ini tolong transfer ke dana atas nama Adam. Ini. Itu pembohongan berarti ya? Pembohongan itu, Mas. Oh, berarti harus melalui apa tadi namanya? Billing. Harus ada kode billing. Oh, ya. Begitu. Nah, ini teman-teman nih informasi yang sangat membantu nih. Jadi kita kalau di telepon nih kalau nggak melalui kode billing itu udah fix penipuan ya. Fix.
Oke. Apalagi atas nama pribadi itu, waduh, jangan Mas. Jangan. Sip. Lanjut ya. Nah, kalau di Tokopedia gimana Mas? Kalau di Tokopedia ini pernah Mas terjadi kebocoran data. Itu terjadi pada bulan Mei 2020. Nah, ini saya bacakan nih Mas ya. Dari data 91 juta akun pengguna Tokopedia diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Data para pengguna Tokopedia tersebut dijual dengan 5.000 US dollar. Pengguna konsumen Indonesia pun menyalahgunakan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk Tokopedia membayar sanksi administrasi denda administrasi sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini sumbernya dari Wikipedia. Berarti valid nih Mas ya? Wah, nah, berarti emang itu masih masih sangat disayangkan. Waduh, sayang banget sih itu Mas. Iya, 100 juta rupiah itu nggak sedikit kan? Itu banyak sekali. Banyak Mas itu. Mas ada mau 100 juta rupiah? Dari mana dulu? Betul. Tapi ini Tokopedia memperbarui ini Mas. Dia dari kabar merger jadi Gojek, Tokopedia ini mengamankan. Jadi keamanan datanya itu diperketat gitu. Ini sumbernya dari Kumparan, jadi cukup valid ya. Jadi datanya sekarang kalau teman-teman pengguna Tokopedia ini terjamin aman gitu Tokopedia yang 2021 ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai Tokopedia atau e-commerce yang lainnya, insya Allah dijamin aman. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau Mas Adem sendiri pakai apa Mas? Kalau boleh tahu. Pakai 2 Mas. Pakai 2. Ada shop sama tok berarti. Iya itu dia. Mas udah tahu. Mas dulu dong. Iya. Lanjut ya Mas. Kita langsung ke nilai komitmen mutu. Nah di komitmen mutu ini berkaitan langsung dengan efektivitas sama efisiensi nih Mas. Nah ini berkaitan dengan inovasi-inovasi apa yang pernah dikembangkan dari instansi pemerintah tersebut atau perusahaan swasta. Kalau di Bea Cukai sendiri Mas, apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, tempat Mas Adem mengabdi? Ada Mas. Ini inovasi baru banget tahun 2020 kemarin. Itu inovasinya apa? Flexible working space itu inovasinya. Fleksibilitas tempat kerja. Itu juga udah udah ada keputusan menterinya Mas. Udah ada keputusan menterinya. Coba saya bacakan keputusan menterinya. Ini keputusan menteri nomor 223 tahun 2020. Wow. Itu tentang implementasi. Iya, baru banget. Itu keputusannya tentang implementasi fleksibilitas tempat bekerja atau flexible working space di lingkungan Kementerian Keuangan, Mas. Wah, ini berarti kita kalau kerja nih bisa agak santai gitu ya Mas ya? Iya Mas, santai Mas. Tempat duduk itu. Iya, jadi nggak melulu harus di meja, harus di kursi. Ini bisa lesehan. Kayak Mas pernah lihat ini nggak kantornya Google gitu? Oh iya. Nah, itu membuat para pegawainya nyaman ketika bekerja. Nah, itu tujuan utamanya Mas. Iya, selain keren. Membuat suasana baru biar nggak bosen-bosen gitu, nggak jenuh. Iya. Dia agak santai. Masa kita di kantor ada komputer terus buku-buku banyak, pusing ya Mas ya kepala tuh. Seakan-akan meledak. Iya. Nah, makanya dibuatlah flexible working space. Wih, mantap. Ini keren nih. Ada cahaya di sini. Wah. Ini ya Mas ya. Pembuatannya nih ya, proses pembuatannya atau gimana nih? Itu ini yang atas ini kan rancangannya, yang bawah ini udah realisasinya. Ini di kantor pusat ini Mas. Di Direktorat Audit. Jadi kalau mau ngaudit itu, wah jadi nyaman. Nggak sepaneng. Apa ya istilahnya ya? Nggak tegang lah. Nggak tegang. Ya. Nah itu yang dari Bea Cukai seperti itu Mas. Kalau yang di Tokopedia gimana Mas? Nah, Tokopedia ini ada berbagai macam inovasi Mas. Saya melihat Tokopedia ini melihat Bea Cukai jadi kayak insecure gitu Mas ya, kayak menciut gitu. Nah, Tokopedia ini ada beberapa inovasi. Yang pertama Tokopedia saham, yang kedua Tokopedia Corner, ketiga Tokopedia AI Center, yang keempat adalah toko cabang dan Tokopedia Academy. Nah, ini Tokopedia, saya jelasin beberapa aja ya Mas ya. Siap Mas. Nah, Tokopedia Center ini adalah Tokopedia yang mendukung para pelaku UMKM untuk dapat bertahan
bangkit dan mengembangkan bisnis melalui adopsi digital. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Mas, kalau Mas Adam pengen buka usaha nih, itu bisa membuka Tokopedia Corner atau membuka toko langsung di e-commerce-nya seperti itu. Jadi UMKM itu yang di tengah pandemi ini ya kerasnya sulitnya mencari nafkah untuk anak istri WD. Itu kita bisa membuka toko melalui Tokopedia Corner ini, Mas, kayak gitu. Dan masih banyak lagi nih inovasi-inovasinya seperti Tokopedia Academy. Jadi mereka kayak beasiswa gitu. Jadi orang-orang yang kurang mampu atau apa gitu biar bisa sekolah lagi, bisa belajar lagi seperti itu, Mas. Tempat pelatihannya gitu ya, Mas ya. Betul tempat pelatihan gitu. Mantap banget itu, Mas. Bisa mengembangkan potensi itu ya, menggali potensi. Apalagi zaman sekarang kan kalau mau cari uang nggak perlu nggak harus kerja ke kantor. Jualan pun, apalagi sekarang ada jualan online, Thomas. Iya. Dari rumah berarti ya, Mas ya? Iya, dari rumah. Udah dapat uang tuh kalau nggak jual diri ya, Mas ya? Nah, jangan. Wah, itu beda cerita, Mas. Beda cerita ya? Beda cerita. Oke. Nah, ini pembahasan kita sudah selesai nih, Mas. Ini udah waktunya jam makan siang. Oh iya. Apakah kita harus berpamitan di sini? Oh, itu. Iya, Mas, sudah ini karena sudah jam makan dan berhubungan dengan perut dan perut tidak bisa dikompromi. Wah, udah. Mungkin kita cukupkan ini aja, Mas. Jadi kalau misal ada yang masih ditanyakan bisa chat aja, Mas. Oke, nanti teman-teman yang mendengarkan ini nanti juga bisa nih di sini. Iya. Ini Instagram nama itu, Mas. Ini nama, Mas. Oh, gitu. Nanti Instagram Mas Adam di sini. Ya. Oke, selamat siang Mas Adam. Selamat makan siang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Mas.